Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadori Nabi di dalam tok wahyu itu roh nita ini. Mulanya Aisyah radhiyallahu anha, itu ngerti banget Nabi nantok wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baro'ah, terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan ya, Sufyan al-Mu'attal itu Nabi itu fiyaumin syatin di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya wong musim dingin kan buatan keringetan Kang Ali. Umumnya wong musim dingin buatan apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqon kenangane Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syatin di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah apa? Aisyah dari segala tuduhan apa? Zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat piro boraro. Bareng roh wis terjemahan. Sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh ya wong bodho kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana coba? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, di murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Itu lagi lolos. Saya ini orang, wong bodoh kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah, ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis saya. Takoki kenapa ngaji sing untuk barokah. Semangkone kok nguri ora paham. Mau kenangane ngaji, ngajine rame, wis ngono tok. Mbak sapa mbah kok nguri rapati krungu. Padahal umpama ngarep lah ya padha ae rapati paham. Dadi mulane nek rapati paham kok nguri ben alasan nek ora paham. Tapi ngaji ilmu sama ulama dulu tuh ora paham ora iso. Wong dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites. Maca muwatok dhisik, disinaoni sik lagi ngaji Imam Malik. Terus cek dites. Sufyan Ats-Tsauri nate ngetes Imam Syafi'i ngene. Cara kowe mesti gagal. Tes-tesane ngeten. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nak nyeluk ya jangkar karena lebih senior. Ma maknal hadis la tuharrikut tayra utawa atiron la tuharriku at-tayra min wakanatiha. Sebagian riwayat min makinnatiha. Manuk iku aja mbok obahno sangka kurungane. Ya, manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasyaum. Jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan, maka perginya mubarok baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toirun burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya? Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok. Wah, alamat elek ra sida lunga. Padahal sing mesti kan ceceke hati-hati, iku sing mesti nganti. Tapi wong Jawa nafsire kan cecek ceblok, iku berarti celaka ya. Sing celaka ceceke ta wong sing ngape lunga. Tapi orang Jawa ora ya. Ngape lunga ana cecek ceblok gak sido jare alamat apes. Padahal cecek tiba sing mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dekne latihan jumping. Ane latihan uji apa? Uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul.
adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya, kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Lah Rasulullah itu melarang itu. Makanya terus ngendikan la tuharrikut tayra min makin nadiha. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Abu Abdillah, qad analaka antuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Cara sing ditakoki kowe, aja geman ya manuk mbok obah-obahno. Kurang pegawaian tas putih. Karena uteke wis ora sambung. Lah ya cung aja geman manuk ning kurungan mbok obah-obahno. Mesti jawab sampean, kurang pegawaian tapi kok manuk apa? Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan burung. Dan itu adatnya orang Arab dulu-dulu. Makanya no inna tatoyarna. Jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Mulane diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang terbang. Kontrol terus nanya. Jadi kalau sampean tanya kenapa ini dipelajari hadori, safari, laili, nahari, saifi, sitai dengan otoritas seperti itu, maka kemungkinan ulama salah itu kecil karena detail. Jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging misalnya. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar, ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar, ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini. Awas rungokno, awas sekali salah setengah kafir. Maksudnya kafir swasta, bukan kafir tenan. Enggak, coba misalnya begini, enggak ini saya bedai. Wis akang alillah sekali alhamdulillah. Ittaqu waha, ke nama anak ini coba, enggak jawab saja. Ittaqu wadiya sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku mbek Allah wedi terus kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan, sama istri. Serius, wis takut ora usah dikongkon wis takut. Ada lagi misalnya nyon sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqra, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga monggo mriki, tafadhol mriki. Mboten niki sami. Saudara antum ini. Saya ulang lagi ya. Lafaz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hujron dineng. Sehingga ketika dineng itu mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhannu, saat terusnya itu sampai wa dhannu alla malja'a minallah illa illah. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek uripku. Bareng ngrasa entek uripe terus beliau iktikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di tiang masjid, dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan. Dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbah Mun, hormat sama Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra harus lari.
Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Tetapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqullah kayak apa, ittaqul hayah kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga hub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngendikan lafadz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini, yang paling terkenal. Nak kira atau krungu ya kebangetan. Inna waha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wassalat minallah ar-rahmah wa minal malaikah istighfar wa minal adami tadarruun wa du'aun. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya Kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas Kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat gini, Inna woha saat temen Allah Ta'ala yusolli misalnya, moco solawat sopo Allah, mosok moco ni solawat Allah mending ini, Allahumma sholli ala Muhammad, lo Allah dewe kok mending Allahumma terus piye kan gitu, paham ya? Tentu redaksi ini Allah ya, usolli ala Muhammad, saya menambahkan rahmat kepada, ya langsung jadi, usolli ala Muhammad, azidu alaihi rahmatan, saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikat istighfarun, ketika seorang malaikat disebut membaca sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua ini nak wong sombong, nak dongakno Kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok dongakno wong sing jelas. Ya demen diguyu malaikat. Ya Allah, tolong ya Rasulullah itu jenengan sakit ini nak orang bahaya kafir. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai apa. Sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu lama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat khadoriyah, safariyah, lailiyah, nahariyah. Sehingga detail. Nah, barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan mufassir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama kalau kamu ingin tes doktor tafsir itu ada satu kata, sak kalimat, orang sak kalam, sak kalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dhisik waqaf. Minal aswad itu waqaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan tidak ada listrik. Itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimak bojone didelok. Orang ketok aja oleh berarti kan gitu. Kok orang ketok ijek oleh. Mangan ya gitu, mangan tengan mangan nginceng neh. Oh orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi gak boleh makan minum itu apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri itu, dilapuri wong salah paham mau do masang apa? Benang. Menurut santri sing nakal benangnya cilik benang ketok-ketok. Nak benangnya gede kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko, orang ngono mat maksudnya umatmu salah paham. Iki aja ana sak kata suruh tak turun nominal fajr. Jadi minal fajr itu satu-satunya contoh ning Quran sing turun mau sak kalimat tok. Jadi Jibril kok langit medun ning bumi, iku mau nggawa minal fajr. Ya sakake ae dong kok langit tok bumi mau nggawa apa? Minal fajr. Iku Jibril mau turun apa? Minal fajr. Satu-satunya contoh Quran turun sak
sak kata, sak kalimah. Ora kok apa? Sak kalam rak musnad sampai musnad ilah. Saya teruskan malih ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanatnya musalsal ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Terus peristiwanya sama siapa, tuduhannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B. Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan makna am, dengan lafadz am. Dan itu bahaya. Misalnya lafadz am gini, innal insana lafi khusr, semua manusia pasti getun. Mosok Rasulullah masuk lafadz innal insana, masa para nabi, para wali masuk innal. Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan, alil ahdi, al itu untuk makna takrif. Orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusri. Sehingga proporsional. Apa proporsional? Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israel didawi pangeran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufassir mengatakan, karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Tapi kenapa Bani Israel dikhitopi wa anni faddaltukum? Oh begini, ala alami zamanihim apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada? Seperti begini ya. Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan nggak akan merasa lebih baik ketimbang Mbah Munawir karena gurunya. Mbah Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita. Kalau dibanding Mbah Zubair, sama Said Abdul Al-Haddad terbaik. Tapi kan nggak mungkin beliau kerso dibandingkan sama Faqih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau-beliau punya senior.